Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, usai diperiksa KPK selama 6 jam, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui perihal korupsi di bank daerah. Sementara KPK masih menelusuri aliran uang dugaan korupsi ke sejumlah pihak. Setelah drama percintaannya dengan Lisa Mariana usai, kini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus kembali berurusan dengan KPK. Selasa siang, Komisi Anti Rasuah memanggil RK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di bank daerah. Mengenakan batik biru, RK tiba sekitar pukul 10 dan selesai diperiksa 6 jam kemudian. Seusai diperiksa kepada awak media, RK justru mengaku sama sekali tidak mengetahui permasalahan dugaan korupsi di tubuh bank daerah yang menyeret namanya. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK tidak asal memanggil saksi, namun berdasarkan bukti termasuk penelusuran aliran uang. Dari dana non-budgeter yang berasal dari pengadaan belanja iklan di BJB itu, ya, sebagian untuk belanja iklan, sebagian menjadi dana non-budgeter di Korsek BJB yang kemudian dikelola. Dalam prosesnya, KPK melakukan follow the money, mengikuti aliran dari uang atau dana non-budgeter tersebut, ya. Uang ini mengalirnya kepada siapa saja, untuk apa saja, begitu, ya. Tentu sudah ada, ya, bukti-bukti, ya, misalnya transfer atau. Kasus berawal dari proyek pembuatan iklan bank daerah periode tahun 2021 hingga 2023. Uang senilai 409 miliar pun digelontorkan. Belakangan diketahui penunjukan agensi melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. KPK akhirnya menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya diduga meminta imbalan atau kickback dari para agensi. Akibat perbuatan curang mereka, negara merugi hingga 222 miliar rupiah. Namun hingga kini kelimanya masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 55 tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Juga lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan
Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dari pengakuan seorang mantan pekerja di PT IMIP, terdapat ribuan pekerja Cina di Morowali dari level atas hingga level tukang sapu. Hal ini disampaikan langsung secara eksklusif kepada Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi di Morowali. Di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan. Ribuan tuh maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saja bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Iya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu besar itu, udah nyapu jalanan gitu. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat nerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? Sekitar 16-17 juta rupiah? Ya, betul. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya. Iya, kurang lebih lah gitu. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat, di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan? Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke hutan? Digeser. Ribuan? Iya. Alarm bunyi? Iya. Dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya. Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan? Nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali. Siapa yang datang waktu itu misalnya? Ada Menteri Dahiri ya, Menteri Hanif Dahiri. Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Pernah gitu. Jadi, terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu, Hanif Dahiri, Dede Yusuf. Omongan apa? Di waktu yang berbeda? Berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari. Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan menyebut permasalahan di PT IMIP bukan hanya sekedar bandara hantu, tetapi juga pelemahan kedaulatan negara di bawah kesepakatan Joko Widodo saat menjabat sebagai Presiden RI. Namun hal itu dibantah David Pajung, Waketum Bara JP, yang menyatakan kesepakatan PT IMIP terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Di sini konteksnya saya mau bicara, Morowali bukan hanya sekedar bandara, termasuk pelabuhan. Bagi saya, ini sudah menjadi ancaman tentang pelemahan kedaulatan negara. Maka ketika Bang Sapri bicara tidak boleh ada negara dalam negara, itu menjadi masuk akal. Karena apa? Bandara itu menjadi ramai karena statusnya sempat menjadi bandara internasional.
terlepas dari apakah ada penerbangan atau tidak secara internasional. Sempat jadi internasional. Sempat KM38, keputusan Menteri nomor 38. Ada penerbangan internasional di sana. Menetapkan itu bandara internasional terlepas dari apakah sudah ada penerbangan atau tidak ada. Yang jelas sempat statusnya sebagai internasional. Statusnya. Dan itu bermasalah karena karena ternyata di sana Pak Sapri sebagai Menhan tidak menemukan otoritas negara. Itu yang berikut adalah pelaut. Sebentar saya mau selesaikan. Supaya ketemu konteks makarnya di mana. Anda dengar dulu. Anda dengar dulu. Sebut saja tanggalnya. Tanggalnya KM itu kapan? Tadi sebutkan tanggalnya. Di situ bahwa ditemukan unsur-unsurnya ketika pejabat negara kita, ada bupati, ada gubernur yang tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara. Disitulah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman, dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu siapa? Presiden Jokowi pada saat itu. Maka layak diancam dalam saya interupsi makar. Kalau itu saya interupsi. Anda nggak punya data. Loh, Anda nggak punya data. Tadi saya udah jelaskan. Kontrak diteken tanggal 3 Oktober 2013. Presidennya siapa? Ketika Anda masih di partai sana. Saya mau menjelaskan ke Anda. Ya, jangan ini yang saya bilang jadi liar. RPJM. Publik harus tahu jadi liar opini ini ketika saat nggak punya data dia. Ini bukan Jokowi yang teken. Presiden SBY. Presiden SBY teken 3 Oktober